Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, Lisari Irma Estelita, Ismia Estiningrum, dan Dito Maulana akan menjelaskan tentang pencemaran di Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan apa, kapan, di mana, siapa, kenapa, dan bagaimana pencemaran di Indonesia terjadi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pencemaran. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1 ayat 14 menyebutkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran ini biasanya terjadi di daratan maupun perairan, baik perairan darat, perairan lepas. Pencemaran perairan lepas dapat terjadi di laut berupa plastik yang tidak dapat terurai dan juga hasil buangan zat kimia limbah industri. Pembuangan tiling atau sisa kegiatan penambangan ke laut juga menyebabkan pencemaran karena bahan yang harusnya mengendap di dasar laut dapat terbawa ke permukaan laut dengan adanya pembalikan arus di bawah laut. Yang kedua yaitu kapan terjadinya pencemaran. Suatu lingkungan atau perairan bisa dikatakan tercemar adalah saat limbah atau zat beracun masuk ke dalam perairan tersebut. Bahan pencemar sendiri yang mengandung bahan-bahan beracun dapat berdampak negatif pada lingkungan perairan dan tentunya akan berdampak juga pada masyarakat sekitar perairan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan pada poin ketiga, yaitu di mana pencemaran dapat terjadi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Namun, Indonesia juga negara penyumbang sampah plastik di lautan terbanyak setelah Cina. Sampah plastik yang sifatnya sulit terurai akan berakibat buruk bagi lingkungan, seperti munculnya zat kimia yang dapat mencemari tanah, sehingga berkurang tingkat manfaat dan kesuburannya. Hingga saat ini, sampah plastik mencemari lautan dunia karena sifatnya yang sulit terurai dan sifat tambahan lainnya yang terbukti memiliki efek toksik pada makhluk hidup. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi dan produksi menyebabkan pesatnya peningkatan limbah plastik di dunia. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pencemaran dapat terjadi di lingkungan darat maupun di lingkungan perairan seperti laut, sungai, danau, dan lain-lain. Selanjutnya, pada poin keempat, yaitu siapa yang menyebabkan pencemaran. Pencemaran dapat terjadi karena adanya aktivitas manusia seperti kegiatan perikanan, ekowisata, pelayaran, pelabuhan, pertambangan, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Oleh karenanya, hukum lingkungan dibuat dan ditetapkan dengan norma-norma yang sesuai untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya demi tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat digunakan secara terus-menerus oleh generasi yang akan datang. Kemudian pada poin kelima, yaitu kenapa pencemaran dapat terjadi. Sumber pencemaran perairan laut didapatkan dari limbah industri, limbah cair rumah tangga, pelayaran, perikanan, dan budidaya. Bahan-bahan pencemar tersebut dapat mengandung sedimen, unsur hara, logam beracun, pestisida, organisme eksotik, organisme patogen, sampah, dan oksigen depleting substance. Bahan pencemar yang dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti kegiatan industri, rumah tangga, pertanian yang ada di daratan akan mengalir ke perairan sungai dan bermuara ke perairan pesisir dan laut. Dampak yang diakibatkan akan terjadi kerusakan pada ekosistem perairan seperti ekosistem bakau, terumbu karang, dan kehidupan dari berbagai jenis biota perairan. Poin keenam yaitu bagaimana pencemaran terjadi. Kali ini saya akan menjelaskan solusi untuk menanggulangi pencemaran laut, yaitu dapat melalui pemerintah serta mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta menjaga perairan kita agar tetap lestari dan berkelanjutan. Serta pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan pesisir kita dan menegaskan peraturan yang ada. Kemudian, pemerintah atau negara harus lebih bijak dan lebih baik lagi dalam mengawasi wilayah laut
agar kasus pencemaran laut tidak terjadi. Dalam hal ini, UNCLOS sangat berpengaruh untuk mencegah terjadi pencemaran laut dan pemerintah seharusnya memperhitungkan faktor-faktor lain dalam kasus pencemaran yang sering terjadi di perairan wilayah teritorial sendiri, yaitu wilayah teritorial Indonesia. Kemudian, untuk contoh kasus pencemaran lingkungan laut menurut jurnal yang ditulis oleh Rizky pada tahun 2013 dengan judul Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional. Untuk dampak pencemaran lingkungan lautnya antara lain, yang pertama ada pendangkalan dan perubahan bentang alam dasar laut, yang kedua ada kontaminasi pada biota laut, yang ketiga berhubungan dengan estetika seperti perubahan bau, warna, dan rasa air. Yang keempat, berbahaya bagi kehidupan tanaman dan binatang. Yang kelima, berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan yang keenam, menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Menurut jurnal dari Daud et al. Pada tahun 2016, bahwasanya wilayah pemukiman merupakan wilayah penyumbang bahan tercemar paling besar yang menyebabkan penurunan kualitas air Sungai Cisadane karena masih banyaknya penduduk wilayah Sungai Cisadane yang belum memiliki jamban pribadi. Masyarakat Kota Tangerang masih terdapat warga yang melakukan buang air besar sembarangan atau BABS karena terbatasnya kepemilikan jamban pribadi oleh masyarakat. Kemudian tarbal yang ditemukan di perairan ZEE Indonesia mengandung banyak minyak mentah yang memiliki karakteristik yang sama dengan contoh minyak yang berasal dari Montara Wellhead Platform. Minyak yang ditemukan di perairan Indonesia memiliki rantai C13 hingga C34 yang memiliki sifat-sifat terdegradasi. Minyak yang ditemukan di perairan Indonesia memiliki kandungan jenis minyak ringan dan berat. Pada rantai karbon yang tinggi akan sulit terdegradasi di lingkungan laut dan akan bertahan pada periode waktu yang lama menurut Putu 2016. Kemudian aktivitas-aktivitas di perairan Pantai Kartini seperti aktivitas MCK masyarakat, pembuangan limbah cair dari aktivitas masyarakat sekitarnya, limbah kegiatan perikanan, aktivitas kapal nelayan, serta pelni akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas perairan. Beberapa dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah menurunnya kecerahan perairan, tingginya kandungan TSS dan kekeruan, menurunnya kandungan oksigen terlarut atau DO, tingginya kandungan BOD5, dan tingginya kandungan lemak dan minyak terutama pada stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 5. Kondisi kualitas lingkungan perairan Pantai Kartini berdasarkan beberapa parameter fisika, kimia, dan logam telah mendekati dan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan bagi lingkungan perairan untuk biota laut. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 oleh Riza F. et al. Yang jurnalnya dipublikasi tahun 2015. Status pencemaran di perairan Cilincing tergolong tercemar sedang dengan kadar DO, COD, dan BOD telah melampaui baku mutu berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk keperluan biota laut. Pada Muara Cilincing dan kawasan Berikat Nusantara, keduanya tergolong tercemar sedang dan menunjukkan tingginya aktivitas pembuangan limbah di daerah tersebut. Tercemarnya perairan ini diduga berasal dari aktivitas penduduk baik yang berasal dari laut dan sekitarnya. Tingginya aktivitas perkotaan di sepanjang Sungai Cakung yang melintasi kota Jakarta Utara dan bermuara langsung ke Muara Cilincing semakin memperburuk kualitas air di Muara Cilincing menurut Rezeki 2016. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.